sampean harus menyadari bahwa apa yang sampean lakukan hari ini adalah cara ampuh untuk menjadikan uang itu bernilai dan bekerja untuk tanpa itu sampean akan seberapapun uang yang sampean dapat, seberapapun penghasilan yang sampean dapat, tidak akan ada nilainya. Lalu bagaimana cara yang kedua, setelah itu sudah kita lihat pada diri kita, maka sebisa mungkin langkah selanjutnya itu adalah kita berusaha dengan kuat. Jadi pakai kata-kata usaha dengan sungguh-sungguh untuk dialokasikan dana kita untuk investasi. Pertanyaannya, mengapa kok investasi? Karena investasi itu adalah cara ampuh agar uang itu bekerja untuk Nah itu. Jadi mengapa kok kita harus investasi? Karena investasi itu cara yang paling ampuh agar uang itu tunduk, agar uang itu bisa bernilai. Nah, tirakat kita, pelepasan kita dalam investasi itu sesungguhnya adalah usaha kita memberi nilai. Jadi sampai mulai masuk tirakat, pelepasan, terus secara fisik sampai lupa investasi, itu sebenarnya adalah usaha tirakat kita dengan sungguh-sungguh untuk memberi nilai pada sesuatu yang ada di dalam diri kita, termasuk uang itu tadi. Nah, harus seperti itu. Kalau sudah punya itu, maka yakin uang sampean akan bernilai. Iki bakas uang dhisik ya. Maka yakin uang sampean akan bernilai. Yakin pada akhirnya uang sampean nanti akan bekerja untuk uanglah yang bekerja. Cuma pertanyaannya, ya sampean paham sih, investasi sudah sampean lakukan sedikit banyak, mulai praktek tirakat pelepasan. Jadi sampean berpikir ngono, aku saiki soro prihatin ngempet, aku saiki menahan nafsu. Kalau sampean sadar seperti itu, sampean harus menyadari bahwa apa yang sampean lakukan hari ini adalah cara ampuh untuk menjadikan uang itu bernilai dan bekerja untuk tanpa itu sampean akan seberapapun uang yang sampean dapat, seberapapun penghasilan yang sampean dapat, tidak akan ada nilainya. Lalu bagaimana cara kita memulai mengalokasikan dana untuk investasi itu? Sampai harus berpikir, jangan pernah berpikir untuk menyisakan, untuk ngeleki sisoi. Ojo sampai mikir kapan bangun investasi, mengalokasikan dana untuk investasi itu, jangan berpikir jangan berpikir untuk menyisahkan. Sisa sakmene, misalnya Cak Sauri dapat penghasilan 7 juta, 6 juta. Engko untuk akhir bulan utawa untuk tanggal piro biasanya duwe rumus dhewe, misalnya setiap orang kan punya ikuan dhewe. Minggu kepiro, tanggal kepiro. Nah, ketika seperti itu jangan gunakan sisa. Tapi sampai harus berusaha untuk menyisihkan, bukan. Jadi investasi itu bukan sisa, tapi kita punya target yang jelas, yang dulu apa? Ono target nominal dan waktu. Itu kita sisihkan, bukan kita sisakan. Kalau kita sisihkan berarti angkanya jelas, nanti tujuannya
jelas. Ojo sampai sisa, tapi sisihkan. Kalau sisihkan itu berarti apa? Ada kehendak kuat sampai untuk konsistensi membangun investasi. Tapi kalau menyisihkan sisanya, ya sak genai tanpa konsep yang jelas. Paham ya? Masih kerja gak udah, tapi sampai kapan mentalnya ini yakin sampai akan jadi orang kaya. Bukan karena penghasilan sedikit, wis gak ono. Oh jadi wedi. Aku minder kan gak iso. Iku ae pegawai negeri kok. Iku ae pejabat kok. Iku ae pengusaha kok. Enggak sawur diselek kok gak diselek. Gak mungkin. Ojo. Yang terpenting itu sampai mampu memberi nilai, sampai akan menjadi orang yang uang sampai juga akan bernilai. Kemudian tadi kan jangan menyisakan tapi menyisihkan. Yang kedua, mengalokasikan dana untuk investasi itu jangan sekali-kali menggunakan cara menabung. Ya, iku ilmune wong umum, ilmune wong akeh, ilmune wong gak ngerti, ilmune wong gak duwe wong sing gak duwe ilmu. Kalau sampean nggunakno cara menabung gak pantes, ngaji luar dari rezeki kok sik nggunakno nabung. Gak pantes. Tapi sampean menyisihkan ya, orang menyisakan ya, sampean menyisihkan iku sampean investasikan pada sesuatu yang bergerak. Ojo sampai ndolok, ojo sampai nabung, ojo sampai mandek. Karena apa? Karena kalau dana kita, uang kita itu kita tabung mandek, maka pasti akan kalah dengan laju inflasi. Pasti akan kalah, gak berkembang. Jadi jangan menabung, tapi investasikan pada sesuatu yang bergerak. Dan alhamdulillah kawan-kawan semua sudah melaksanakan bangun, mengalokasikan untuk investasi, tidak menabung tapi menggerakkan. Yang kemarin adalah emas. Nah, model seperti itu. Dari sini ayo kita belajar. Sampai itu harus sadar bahwa laku yang sampean lakukan itu tanpa sampean sadari ndadekno sampean sugih, meskipun dorong sugih lho saiki sampean sugih. Asalkan apa ya? Orang yang investasi itu pondasinya dulu saya katakan, ya. Kalau sampai investasi pada sesuatu yang bergerak, selagi sampai itu iso nyekel, iso genggam, kuatin mentalitas wadah rezeki pertama, yakin jangan takut itu tidak berhasil, pasti berhasil. Bahkan jangan berpikir nunggu kapan, saiki sampai hitung lho wis nyoto. Oh jadi ngenteni, tapi angka itu muncul lho sampean. Selagi sampean iso nahan, iso konsisten dengan wadah pertama. Artinya tetap iso istiqomah, tujuannya yang jelas, gak kemrungsung, sabar dan lain sebagainya, itu akan menuju pada angka yang pasti. Bukan tidak pasti. Wes, saiki ayo ndek angen-angen. Sampe tak sidono ngene kok sampean iso merasa sugih. Sampean investasi emas kemarin itu bukan menabung ya, investasi dana pada sesuatu yang bergerak yang diwujudkan pada emas batangan antam. Pada bulan Agustus itu perkiraan emas itu 1 gram antam itu 1.930-an sampai 950-an. Wes pokoknya ndak kiwa tangan iki lah. 1.133, 1.828, 1.940, wis tak bulan sing dhuwur ae. 1.950.
Sekarang Agustus ya, September, Oktober, anggap saja 2 bulan. Harga sekarang itu adalah 2.222 sampai 2.227. Kita ambil tengahnya 2.225. Itu berarti ada selisih, ada pergerakan 275. Saiki ngoco kaudan nang sampean. Sampean teropong. Iki mek kanggo fungsine akal kita bergerak, tapi sampean aja nuruti akal, aja nuruti hitungan rasional. Genggemen wadah perta mentalitas dan rohani itu. Makanya men akan berhasil. Jadi misalnya kauda 5 gram, berarti kauda 275 ya, kali 5 itu 1.375. Dibagi 2 bulan, hari ini kauda itu punya penghasilan yang tidak terlihat adalah setiap bulannya adalah 687. Kauda sama saya ingin penghasilan benulan 687. Oh ini mau pakai oleh saulan kok wali yang mana ya podo ae gak oleh saulan kok ini ikut dorong untung final kok dan 5 tahun dadi piro kan sama sih cara menghitungnya wis logika itu balik-balikin enggak oleh orang pas suwe gak oleh saulan pas suwe ya podo ae. Wah iki saulane badine sakmene, saulane pergerakane sakmene, saulane rong wulane untunge sakmene, apalagi 5 tahun. Dan sampean setiap hari kalau lihat pergerakan emas antam di Google itu mek kanggo fungsi akal kita saja. Tapi ojo kemurungsung. Wadah pertama sampean cekel. Iku gek 2 bulane sampean tidak terasa punya penghasilan 687. Tak sahuri 50 gram 275 itu kalau dikali 50 gram, jangan berpikir udah lunas loh Pak ya podo iki gone gak rembulan tuh anggap wis marilah. Kalau sampean mau lho kata kuncinya kalau sampean wis iso ndalekno wadah pertama itu pasti dulu. Nah 2.750 kali 50 itu sama dengan 13.750. Tanpa disadari Cak Sahuri itu setiap bulannya sudah punya penghasilan 6.875. Kira-kira iso sampean lakoni dengan iso sampean dapat dengan cara umumnya wong kerja sampai buntang banting turu padahal sampean juga tidak mengeluarkan uang banyak tapi sampean punya mentalitas untuk memberi nilai. Jadi sing dadekno kaya iku gak udah gak kerja wis iso njuntrung kan. Jadi sing dadekno kaya iku gak kerja tapi karena kita punya mental, punya ilmu, gelem laku, gelem tirakat terus mulai memberi nilai, maka ketika itulah uang yang bekerja untuk kita. Dan hari ini wis iso sampai lihat kebenaran. Cak Sahuri nganggur-nganggur dewangi nyantai, dewangi ron, dewangi nyelep, dewangi njupuk gabah, ngeterno beras. Di luar itu diam-diam Cak Sahuri sudah punya penghasilan setiap bulannya 6.875. Ngalah-ngalahi hilir mudik sampean oleh setahun niko oleh proyek antar jemput iku. Tapi penglihatannya itu seneng ngawang sing ketok. Karena apa? Tidak punya ilmu, tidak bisa melihat nilai masalahnya. Terus misalnya Cak Suwandi 275 kali 75 itu adalah 20.625.
kalau dibagi 2 bulan, diam-diam Cak Suwandi itu punya penghasilan yang tidak diambil itu 10.312.000. Gaji ini sak keluarga sampean kerja lo enggal. Diam-diam. Tapi bayangno, itu bermula dari penghasilan 3 juta, dari modal tirakat, uang yang ditirakati, uang yang dilepas, ya, muncullah angka 3 juta. 3 juta itu digerakno mana? Jadi 10 juta. Ngono lho rentetane. Itu baru satu item emas. Seandainya sampai bisa menggerakkan dana, mengalokasikan segala sesuatu untuk investasi di berbagai bidang, bayangno. Nah, iki sampean wis iso mulai metani, bayangno. Jadi ketika sampean wis mikir ngene iki, ndok main sepikiran sampean itu ternyata nganggur ngelek angka puluhan juta itu gampang, asalkan iso ngono wadah pertama. Lah wis mulai iki mbayang lho kawan iki. Duit puluhan juta gampang ya. Gampang. Ojo pikir ewo. Wis sampean kayak ngene wis duwe angka 10.300 pira iku mau? 12.500. Baru bayangkan. Cuma ini pasti cuma makom sampean hari ini masih membangun, menanam dan memegang. Sampai itu sudah membangun nilai. Cara Cak Sahuri sekarang itu sudah membangun nilai setiap bulannya itu 6 juta lebih. Terus Cak Huda sudah membangun, menanam nilai finansial 687.000. Cak Suwandi sekarang itu sudah menggenggam, membangun, ya, menanam finansial materi rutin setiap bulannya 10 jutaan lebih. Tapi makom sampean sekarang gek makom menanam, gek makom memegang, ya, gek makom membangun. Kalau nanti sudah sampean pira ta udah? Wingi pirang tahun? Kalau Kak Uda nanti sudah 4 tahun, Kak Uda munggah makom bisa melepas, bisa mempunyai, mengendalikan nilai. Paham ya? Jadi saat itu sampai punya nilai, tapi karena makom sampai itu durung lepas, masih menggeng, tapi kuis pasti bahwa Cak Sahuri setiap bulannya itu hari ini sudah punya penghasilan sekitar 6 jutaan. Nah, nanti tergantung seberapa kencangnya itu bergerak, ya. Seberapa kencang ngomong kan ya iso ngene. Tapi paling enggak kita sudah bisa membangun nilai pada apa yang kita dapatkan, pada penghasilan kita. Cuma makome kita masih menanam, masih membangun, masih memegang. Setelah lewat Cak Sahuri piro? 5 tahun. Setelah lewat 5 tahun Cak Sahuri sampai sudah punya kendali atas nilai bahasa mencul norono, iku wis iso. Saiki durung iso. Saiki kayak ngene. Cak Suwandi, saiki sampean kayak ngene. Mengapa dari awal itu saya mengatakan pada sampean entenono 7 tahun. Utawa selama iku aja leren, rasakno dhisik sampai mbanguno sampai paling elek telu. Kapan sampean duwe ciciran, duwe genggaman telu, engko sitoke sampean lepasno. Sampean tetep uang yang bekerja untuk nganggur tetep oleh iku apa man sampean gudhekno terus sampean ijir sampean genggam. Nah, itu cara cerdas untuk memberi nilai pada uang, pada materi.
Kalau sampean melihat saya, ya modeling ngono. Jadi apa yang saya lepas hari ini berarti apa sing tak genggam berapa tahun ketoke wong seolah-olah wong iku duwe akeh gantek-entek mbok padahal wingi tak cekel dhisik saiki tak lepasno tapi sadurunge tak lepas aku nyekel maneh aku icir maneh ngono kawan iki tak sauri dadi iki meneh lepasen misale tak sauri iku meneh lepasen kaya opo misale omah tapi sadurunge lepas iciro maneh. Tapi saran saya, mengapa harus 7 tahun? Karena di posisi 7 tahun itu kalau sampai itu nyereng, sampai itu mesti bisa membangun beberapa aset, beberapa tanaman finansial, mesti bisa memberi pada nilai pada beberapa materi sampean. Itu sampai terus Nah, pola itu. Jadi tidak mustahil Cak Suwandi akan nganggur tok itu punya penghasilan puluhan juta. Cak Sauri juga tidak mustahil nganggur punya penghasilan puluhan juta. Cak Huda meskipun hari ini ketoknya gak nduwe apa-apa tapi gak mustahil sampean itu duwe penghasilan nganggur puluhan juta asalkan sampean iki mau mampu memberi nilai pada apa yang sampean dapatkan. Kata kuncinya itu. Jadi jangan kerja keras kalau tanpa tujuan jangan menggunakan apa yang kita dapat dari kerja jelas itu atau jangan bangga, jangan merasa sudah cukup dengan pendapatan yang kita dapat dari hasil kerja keras kalau kita belum bisa memberi nilai. Nah, di situ kata kuncinya nilai. Bisiku sampean coba. Jadi orientasi sampean sekarang itu wis aja aneh-aneh. Kopi sampean meneh iku tambah suwe, fisik sampean itu tambah lemah, sebelum tambah lemah kopi sampean main nilai apa-apa yang ada pada diri dengan ilmu. Nah, enake lho iki belajar bil ilmu ana sing bimbing. Kalau hanya teori maca buku tok gak ngira kelakon. Cobaan sampean iku nuturi wong. Oh gampang duwe. Cobaan ngene, gak ngira kelakon. Iku gak hanya omongan kok. Di dalamnya itu banyak nilai kok. Rahasiane ngene iki bukan ngaji tok, tapi di sini iki banyak nilai. Nilai sembuar mesti ana nilai ini tinggal. Nah, jadi beruntungnya alhamdulillah kita sudah bisa mulai untuk memberi nilai dan itu nyoto wis sampean buktekno sedikit banyak. Ya itu tinggal sampean terusno. Mulane aku kemarin ngomong nang Kak Uta, Kak Suwandi, Kak Sauri. Siseno ana momentum apa-apa titik-titik bamari panen apa langsung gerakno, beri nilai untuk bergerak. Beri nilai untuk bergerak, beri nilai ojo sampai tabung, ojo sampai nyimpen. Tapi diam-diam itu sampai sudah tenang. Ini Mas yang ini cara ngono kapan keprucut omong nafsu dewek ya kadang-kadang ngomong ini atau apa sih penghasilan kan gak lagi. Aku menung-menung ini buka dus berarti penghasilan 10 juta nganggur tahun. Tapi karena kita itu belum matome hanya menggenggam, ya juga kan ngomong dhisik ya, juga kan empet dhisik sabar. Insyaallah meneng ngene. Dadi insyaallah meneng ngene iku sedeng waktu nek sampai makom melepas. Nah. Saiki iku gucelane dhisik wadah rezeki pertama, mentalitas, kesederhanaan, kesabaran, terus iri, mentalitas pertama saya mencekel, syukur dan lain sebagainya itu saya mencekeli kabeh. Yang kedua itu tadi secara zahir. Yang kedua adalah secara spiritual rohani. Jadi kalau dilihat secara spiritual rohani, podo
bagaimana agar kita bisa memberi nilai pada sesuatu, terutama pada uang. Misalnya seperti ini. Kadang-kadang kita itu punya uang tidak sedikit. Kadang-kadang kita itu punya gaji yang boleh dikatakan tidak rendah-rendah amat lah, ya, tidak rendah-rendah, cukup. Tapi karena kita itu sering gelisah, kurang, merasa tidak cukup, iri, tomak, merasa disaingi dan lain sebagainya, akhirnya itulah yang kemudian menjadikan kita itu tidak bisa. Itu berarti apa? Itu berarti sebab rohani ini bukan karena benda itu, bukan karena pendapatan. Jadi pada akhirnya keseluruhan hal itu intinya sampean niku ndok wadah pertama. Kapan sampean niku beres wadah pertama, apa kuwi bisa ditoto. Jadi kalau sampean itu kok merasa kurang, gak cukup, tidak puas, kurang syukur, tidak qanaah atau angan-angan iku dhuwur. Di kapan sifat-sifat itu ada, maka sama halnya kita itu sebenarnya tidak bisa memberi nilai pada diri kita. Kalau sifat itu tidak ada, maka insya Allah kita bisa memberi nilai pada diri kita dan sesuatu yang ada pada kita. Jadi buktinya apa ya? Ana wong duwe penghasilan padha, duwe pendapatan padha 5 juta, padha 3 juta, siji sek kurang, siji cukup, iso kena kanggo bantu wong tuwa, iso kanggo ngemehi bantu adike, iso kanggo silaturahmi, iso kanggo sedekah nolong wong. Berarti apa? Kalau potensi itu ada pada diri kita, sesungguhnya diam-diam secara rohani itu kita sudah bisa memberi nilai pada diri kita. Tapi kalau diri kita itu berontak, ya kayak tak mau nang gubuk man. Oh, apa di sekeliling kita, kapan hati kita itu goncang, tidak stabil, gak ngirono dulunge, oh wae akan menjadi tidak stabil. Maka nilai yang terpenting itu sebenarnya dalam diri kita, batin kita, bukan materi.